Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Asri Purba dengan NIM 123400007 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2023. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali materi tentang kepemimpinan dan juga persepsi diri. Pengertian kepemimpinan itu adalah bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Fungsi kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama adalah instruksi, yaitu bagaimana seorang pemimpin memberikan instruksi pada anggotanya. Yang kedua adalah konsultatif, yaitu bagaimana seorang pemimpin mengayomi anggotanya. Dan yang ketiga adalah partisipatif, yaitu bagaimana seorang pemimpin ikut terjun langsung ke lapangan. Dan yang keempat adalah delegasi, yaitu pemindahan tanggung jawab dari seorang pemimpin ke anggotanya yang lebih kompeten. Prinsip kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama adalah inklusif, yaitu sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin yang meliputi empati, kolaboratif, dan juga kecerdasan. Yang kedua adalah efektif, yaitu bagaimana seorang pemimpin mampu bersifat fleksibilitas dan juga adaptif. Yang ketiga adalah instruktif, yaitu bagaimana seorang pemimpin dapat belajar dari contoh, pengalaman, dan lainnya. Perbedaan kepemimpinan dan juga manajemen. Kepemimpinan itu dia lebih menghadirkan motivasi, terus digunakan pada kelompok formal dan informal, dan pemimpinnya ini otoritasnya itu berdasarkan dari pengikutnya. Selanjutnya adalah untuk sikap komunikasinya itu lebih verbal, sementara manajemen itu dia lebih bersifat anggaran, terus pemecahan masalah, terus untuk sikap pemimpinnya itu dia berdasarkan dari posisinya itu sendiri. Selanjutnya adalah komunikasinya itu lebih bersifat tertulis dan digunakan pada kegiatan yang formal dan juga organisasi. Selanjutnya ada yang namanya self-leadership. Self-leadership ini merupakan proses kita untuk mengenal diri sendiri sehingga memberikan dampak pada orang lain. Ada beberapa tips dalam mengembangkan kepemimpinan dalam diri. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, memahami diri sendiri, memberikan ide dan peluang diri, pertanyakan semuanya. Dan yang kelima adalah menemukan kebahagiaan dan juga keindahan dari orang lain. Terus ada peduli terhadap orang lain dan juga menghormati orang lain. Materi selanjutnya adalah tentang persepsi diri. Persepsi diri itu adalah tanggapan kita secara langsung atas sesuatu, meliputi 3 hal. Yang pertama adalah inderaan. Kita ini melibatkan seluruh indera kita lalu mendapatkan persepsi, kemudian menyimpulkannya. Dan yang kedua adalah atensi atau perhatian, di mana ketika kita memberikan perhatian terhadap sesuatu, kita mendapatkan juga persepsi. Dan yang ketiga adalah interpretasi, di mana interpretasi ini adalah proses kita memberikan makna terhadap sesuatu. Nah, faktor-faktornya itu ada 7. Yang pertama adalah sudut pandang, kelengkapan data, tingkat pendidikan, selanjutnya ada lingkungan, ada juga pengalaman, suasana hati, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Terus poin terakhir adalah bentuk dan kegagalan dari persepsi itu. Bentuk kegagalan dan persepsi itu ada 5. Yang pertama adalah kesalahan atribusi, di mana kesalahan ini adalah proses kita yang belum untuk memahami orang lain. Yang kedua adalah efek halo, di mana kita memberikan suatu kesan pada orang lain dan memberikan dampak pada orang tersebut. Yang ketiga adalah prasangka, di mana kita bersikap tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok. Selanjutnya adalah stereotip, di mana kita memberikan opini kita terhadap perbedaan-perbedaan yang individualis. Dan yang terakhir adalah gegar budaya, yaitu bagaimana tanggapan kita, persepsi kita terhadap budaya yang berbeda sehingga menimbulkan konflik. Selanjutnya adalah jika saya menjadi seorang ketua himpunan, saya akan menerapkan gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis. Alasannya adalah karena dengan gaya kepemimpinan tersebut, saya merasa bahwa mendengarkan pendapat orang lain itu lebih perlu dan mungkin akan mendapatkan persepsi yang lebih baik gitu. Nah, selain itu, saya merasa bahwa ketika menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis, setiap tim akan merasa bahwa mereka dihargai dan mereka akan merasa berkontribusi karena telah menyampaikan pendapat. Demikianlah tugas yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.